Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas topik tentang anggaran kas yang beranggotakan Lia Handayani, NIM 2019-017-073, Novita Riadai Orolaleng, NIM 2019-017-075, Maria Wilhelmina Yitu, NIM 2019-017-076. Anggaran kas disusun oleh perusahaan agar pihak manajemen memperoleh informasi likuiditas perusahaan pada periode mendatang, karena anggaran kas menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas pada periode mendatang. Anggaran kas juga memberikan informasi kepada manajemen tentang kemungkinan adanya kekurangan uang kas, pengeluaran kas lebih besar daripada penerimaan kas yang akan dialami oleh perusahaan pada periode mendatang. Dengan demikian, manajemen dapat merencanakan tindakan-tindakan yang mungkin akan diambil untuk menutupi kekurangan kas tersebut. Selain itu, anggaran kas juga menyediakan tentang kemungkinan adanya kelebihan uang kas, penerimaan kas lebih besar daripada pengeluaran kas dalam suatu periode anggaran. Kelebihan kas ini harus dimanfaatkan oleh manajemen dengan menginvestasikannya ke alternatif-alternatif tempat berinvestasi yang menguntungkan sebagai tempat untuk menyalurkan kelebihan kas tersebut, misalnya membeli saham dan obligasi. Sumber informasi penyusunan anggaran kas. Penyusunan anggaran kas memerlukan beberapa informasi yang diperoleh dari anggaran-anggaran yang telah disusun sebelumnya dalam anggaran induk perusahaan. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan menyediakan informasi tentang perkiraan nilai penjualan perusahaan dalam suatu periode anggaran. Informasi tentang penjualan akan lebih berguna dalam menyusun anggaran kas jika perusahaan mampu membagi penjualan menjadi penjualan secara kredit dan penjualan secara tunai. Hal ini karena hanya penjualan secara tunai yang akan dimasukkan ke dalam penerimaan kas. Penjualan secara kredit dapat dimasukkan ke dalam anggaran kas apabila perusahaan telah mampu menagih piutang pelanggan. Yang kedua, pola penagihan piutang. Pola penagihan piutang membantu perusahaan dalam memperkirakan penerimaan kas dari penagihan piutang pelanggan. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku. Menyajikan informasi tentang nilai pembelian bahan baku dalam suatu periode anggaran. Hal ini penting, yang harus diingat adalah menyajikan pembelian bahan baku yang dilakukan secara tunai yang dimasukkan ke dalam anggaran kas. Pembelian secara kredit baru dimasukkan ke dalam pengeluaran kas apabila perusahaan telah melunasi utang dagangnya kepada pemasok. 4. Pola pelunasan utang dagang. Untuk menentukan jumlah dan waktu utang dagang yang harus dibayarkan kepada pemasoknya, perusahaan harus dapat memperkirakan pola penagihan utang dagangnya. Yang kelima, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Menyediakan informasi tentang biaya tenaga kerja langsung yang harus dikeluarkan dalam satu periode anggaran untuk menunjang proses kegiatan produksi perusahaan. Biaya tenaga kerja langsung saja yang dibayarkan secara tunai dalam suatu periode anggaran yang dimasukkan ke dalam anggaran kas. Biaya tenaga kerja langsung dalam satu periode anggaran yang belum dibayar akan menjadi utang gaji dalam periode tersebut. Yang keenam, anggaran beban operasi. Menyajikan informasi tentang beban operasi untuk suatu periode anggaran. Beban operasi yang masuk ke dalam anggaran kas hanya beban operasi yang dibayarkan secara tunai. Beban operasi yang tidak melibatkan pengeluaran kas tidak dimasukkan ke anggaran kas. Misalnya beban depresiasi aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud. Yang ketujuh, kebijakan pembayaran beban operasi. Jumlah beban operasi yang dibayarkan secara tunai seringkali berbeda dengan jumlah beban operasi yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Hal ini terjadi karena perusahaan menggunakan basis akrual dalam melakukan pencatatan akuntansinya.
Beban dalam akuntansi diakui saat terjadinya, tanpa memandang apakah sudah terjadi pengeluaran kas atau beban atau belum. 8. Belanja modal. Belanja modal adalah segala pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Misalnya pembelian mesin-mesin pabrik. Belanja modal yang menggunakan kas perusahaan saja yang dimasukkan ke anggaran kas. Yang kesembilan, neraca tahun lalu. Neraca tahun lalu menyajikan informasi tentang piutang dagang dan seluruh utang yang jatuh tempo pada periode anggaran mendatang. Piutang dagang yang jatuh tempo akan menambah penerimaan kas, sedangkan utang dagang yang jatuh tempo akan menambah pengeluaran kas. Format anggaran kas. PT ABC anggaran kas untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2006. Saldo kas awal ditambah penerimaan kas, penjualan tunai, penagihan piutang dagang pelanggan, penerimaan dari pendapatan bunga, peminjaman uang dari bank, penerbitan saham baru perusahaan, saldo kas yang tersedia. Dikurangi pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku secara tunai, pelunasan utang dagang, pembayaran gaji dan upah, pembayaran beban operasi, pembayaran biaya overhead, pembayaran pokok utang dan bunganya, saldo kas minimum, surplus atau defisit kas, dikurangi pelunasan pinjaman, ditambah penerimaan pinjaman, ditambah saldo kas minimum, saldo kas akhir. Pola penagihan piutang dagang. Penjualan secara kredit memberikan aktivitas tambahan bagi perusahaan, yaitu penagihan piutang pelanggan. Salah satu indikator keberhasilan perusahaan adalah seberapa baik kinerja dari manajemen piutang dagang. Semakin baik manajemen piutang dagang, misalnya hanya memberikan kepada pelanggan yang layak dan pelunasan piutang dagangnya oleh pelanggan selalu dimonitor, maka semakin kecil kemungkinan adanya piutang pelanggan yang tidak tertagih. Kas yang berasal dari penagihan piutang pelanggan dapat digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasinya, misalnya membeli bahan baku dan membayar gaji karyawan. Jangka waktu yang diperlukan oleh setiap perusahaan untuk dapat menagih piutang dengan tidak sama, tergantung pada usaha dan karakteristik pelanggannya. Perusahaan dengan manajemen piutang yang baik umumnya membuat jadwal penagihan piutang untuk setiap pelanggannya setiap bulannya agar perusahaan dapat memperkirakan jumlah piutang dagang yang dapat ditagih setiap bulannya. Kemudian jumlah penagihan piutang tersebut dimasukkan ke dalam anggaran kas ke dalam kolom penerimaan kas. Seperti halnya penjualan secara kredit, pembelian barang dagang secara kredit tidak tunai juga mengharuskan perusahaan menentukan waktu pembayaran, pola pembayaran, utangnya kepada pemasok. Pola pembayaran utang dagang kepada pemasok akan menentukan jumlah pengeluaran kas dalam anggaran kas perusahaan. Selanjutnya, contoh pola penagihan piutang dagang. Berdasarkan data berikut ini, hitunglah jumlah piutang dagang yang dapat ditagih di bulan Januari, Februari, dan Maret 2008. Berikut ini adalah data tentang nilai penjualan aktual di tahun 2007 dan diperkirakan nilai penjualan di tahun 2008. November 2007 dan Desember 2007, 1.200.000, Januari 2008 dan Februari 2008, 1 juta, Maret 2008, 1.200.000. 2. Untuk persentase penjualan secara tunai setiap bulannya adalah 10%. 3. 5% dari total penjualan secara kredit setiap bulannya dilunasi pada bulan terjadinya penjualan dan memperoleh potongan harga sebesar 5%. 4. 80% dari penjualan secara kredit pada 1 bulan dilunasi 1 bulan setelah terjadinya penjualan. 5. 13% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 2 bulan setelah terjadinya penjualan. 6. 2% dari penjualan kredit diperkirakan tidak dapat ditagih. Selanjutnya untuk angka 1, membuat format tabel penagihan piutang untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2008.
Untuk pengisian tabelnya terdiri dari bulan, penjualan kredit, potongan harga, piutang tidak tertagih, dan bulan penagihan piutang. Untuk langkah kedua, masukkan penjualan kredit setiap bulan pada kolom yang disediakan di format penagihan utang. Sebagai contoh, penjualan kredit bulan November 2007 sebesar 1.080.000 itu didapatkan dari 1.200.000 dikali 90%. Untuk presentasinya, dari penjualan tunai 10% dan penjualan secara kredit 80%, totalnya 90%. Kemudian lakukan juga perhitungan pada penjualan kredit untuk bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret 2008. Dan kemudian diisi pada kolom penjualan kredit. Untuk langkah ketiga, hitunglah penerimaan kas dari penjualan kredit pada bulan terjadi penjualan. Hitung pula potongan harga yang diberikan karena pelanggan yang melunasi piutangnya pada bulan terjadinya penjualan yang memperoleh potongan harga sebesar 5%. Berikut ini adalah perhitungan yang dilakukan untuk memperoleh penagihan piutang pada bulan Januari yang berasal dari penjualan kredit bulan Januari. Untuk perhitungannya, penjualan kredit bulan Januari 900 itu didapatkan dari 1 juta dikali 90%. Penagihan piutang bulan Januari dari penjualan kredit di bulan Januari sebesar 45.000 yang didapatkan dari 900 dikali 5%. Untuk potongan harga yang diberikan 2.250 yang didapatkan dari 45.000 dikali 5%. Penagihan bersih dari penjualan kredit bulan Januari di bulan Januari 42.750. Selanjutnya lakukan pula perhitungan pada bulan Februari dan Maret. Kemudian untuk tabelnya diisi pada kolom potongan harga dan bulan penagihan piutang yang hasilnya didapatkan dari perhitungan pada langkah ketiga dari penagihan piutang dan penagihan bersih. Untuk langkah keempat, hitunglah hasil penagihan penjualan pada suatu bulan yang ditagih pada bulan berikutnya. Contoh, pola penagihan piutang dari penjualan kredit di suatu bulan adalah sebagai berikut. 1. 5% dari total penjualan secara kredit dilunasi setiap bulannya pada bulan terjadinya penjualan dan memperoleh potongan harga sebesar 5%. 2. 80% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 1 bulan setelah terjadinya penjualan. 3. 13% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 2 bulan setelah terjadinya penjualan. 4. 2% dari penjualan kredit diperkirakan tidak dapat ditagih. Dengan memperhatikan pola penagihan tersebut, 80% dari penjualan kredit yang terjadi di bulan Januari ditagih pada 1 bulan setelah terjadinya penjualan atau di bulan Februari. Persentase penjualan kredit di bulan Januari yang dapat ditagih di bulan Maret 2 bulan setelah penjualan kredit terjadi adalah 13%. Berikut ini adalah perhitungan penjualan kredit yang terjadi di bulan Januari yang ditagih di bulan Februari dan Maret. Penjualan kredit Januari sebesar 900 didapatkan dari 90% dikali 1 juta. Untuk Februari, 80% dari penjualan kredit Januari 720 didapatkan dari 80% dikali 900. Untuk Maret, 13% dari penjualan kredit Januari 117.000 didapatkan dari 13% dikali 900. Adapun perhitungan penjualan kredit pada bulan Februari yang ditagih di bulan Maret adalah sebagai berikut. Untuk penjualan kredit Februari sebesar 900 didapatkan dari 90% kali 1 juta. Untuk Maret, 80% dari penjualan kredit 720 didapatkan dari 80% dikali 900. Kemudian lakukan pula pada perhitungan bulan Desember dan November. Kemudian untuk hasilnya diisi pada bulan penagihan piutang Januari, Februari, dan Maret dari perhitungan penjualan kredit tersebut. Selanjutnya langkah 5, hitunglah piutang yang tidak tertagih untuk setiap bulannya, yaitu sebesar 2% dari penjualan kredit setiap bulan. Berikut ini adalah piutang yang tidak tertagih untuk penjualan kredit dari bulan Januari sampai Maret.
Untuk bulan Januari dan Februari, itu 2% dikali 900.000 hasilnya 18.000. Untuk bulan Maret, 2% dikali 1.080.000 hasilnya 21.600. Kemudian, kita memasukkan jumlah piutang tidak tertagih bulan Januari sampai Maret di atas ke dalam kolom yang telah disediakan berikut ini. Untuk pengisian hasil perhitungan piutang yang tidak tertagih untuk penjualan kredit Januari sampai Maret diisi pada kolom piutang tidak tertagih, yaitu pada bulan Januari sebesar 18.000, Februari 18.000, dan Maret 21.600. Untuk langkah ke-6, melengkapi tabel penagihan piutang dengan menghitung total seluruh kolom yang tersedia. Itu kita menjumlahkan atau melengkapi tabel penagihan piutang dengan menghitung total seluruh kolom yang tersedia. Saldo kas minimum, pinjaman, dan pembayaran pinjaman. Perusahaan harus memelihara saldo kas minimum setiap bulannya untuk berjaga-jaga jika terdapat pengeluaran kas yang tidak direncanakan sebelumnya. Ketersediaan saldo kas minimum juga dapat menghindari perusahaan dari kondisi kesulitan likuiditas, yaitu perusahaan tidak mampu membayar seluruh tagihan yang datang karena ketiadaan kas. Jika perkiraan pengeluaran kas lebih besar daripada saldo kas yang dimiliki, ditambah dengan perkiraan penerimaan kas, maka manajemen harus segera memikirkan dan mencari alternatif sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Sebaliknya, jika terdapat surplus, maka manajemen dapat menggunakan surplus tersebut untuk membayar utang bunga atau menginvestasikannya ke dalam sekuritas dalam upaya memperoleh tambahan penghasilan. Selanjutnya, Critical Review Journal. Judul jurnal Cash Budgeting and Organizational Performance of Private Firms in Uganda, A Case of Kabale District, Western Uganda. Jurnal dari International Journal of Management and Commerce Innovations. Volume 6, edisi 1, halaman 1904 sampai 1910. Tahun terbit tahun 2018. Penulis Dr. Marus Eton, Fabian Mosi, dan Dr. Patrick Bernard Ockwell. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini untuk menguji peran anggaran kas dalam meningkatkan kinerja organisasi perusahaan swasta di Kabupaten Kabale, Uganda Barat. Asesmen data. Penelitian ini dilakukan di perusahaan swasta di distrik Kabale, Uganda Barat. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dikelola sendiri dari semua kategori responden yang meliputi manajemen puncak, karyawan, dan pelanggan atau klien organisasi. Skala Likert mulai dari 1 sampai 5 di mana 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak yakin, 4 setuju, dan 5 sangat setuju digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam memilih responden, kami mengadopsi purposive sampling dan random sampling. Sebuah sampel dari 115 dipilih dan tingkat respon adalah 100%. Untuk metode penelitian, studi ini mengadopsi desain korelasi, deskriptif, dan analitis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang digunakan. Desain tersebut dipilih untuk memastikan bahwa penelitian tersebut secara akurat menggambarkan sifat sebenarnya dari kondisi yang ada pada suatu titik waktu. Hasil penelitian, studi menunjukkan bahwa anggaran kas memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja organisasi. Studi ini juga menunjukkan bahwa anggaran kas menstabilkan tingkat keuntungan organisasi, memastikan pengeluaran organisasi, dan sejalan dengan arus kas yang direncanakan, dan meningkatkan kapasitas organisasi untuk memprediksi kelebihan kas. Penelitian ini didukung oleh Griffin pada tahun 2003 dan Silva serta Jayamaha pada tahun 2012. Untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa organisasi yang diselidiki bersifat spesifik dalam menangani sumber daya keuangannya, meskipun organisasi akan melampirkan perencanaan kegiatan dan semua kewajiban keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada anggaran kas, studi saat ini menunjukkan paling sedikit, menekankan profitabilitas dan prediksi kas, di mana variasi dapat dipastikan paling kecil kemungkinannya untuk mempengaruhi kinerja.
Pada umumnya, kinerja organisasi melampaui anggaran kas. Untuk kelebihan, pada penelitian ini diawali dengan abstrak yang berisi metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan sehingga bisa memberikan gambaran secara umum bagi pembaca serta mencantumkan keyword atau kata kunci pada. Secara keseluruhan, sistematika dalam penulisan jurnal ini sudah bagus dan rapi. Untuk keterbatasannya, pada jurnal tidak menyajikan hipotesis dan tidak mencantumkan saran untuk penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Salam.